Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film animasi nggak cocok ditonton anak-anak. Film animasi atau kartun selalu identik dengan keceriaan. Soalnya diisi dengan petualangan seru dan imajinasi yang nggak ada batasnya. Makanya, beberapa film animasi selalu punya kesan menyenangkan untuk penonton. Bisa dibilang, film animasi identik dengan anak-anak. Memang di awal kemunculannya, film animasi memang dibuat sesegar mungkin untuk jadi hiburan anak-anak. Namun, semakin berjalannya waktu, film animasi pun berinovasi. Sayangnya, kini beberapa film animasi nggak cocok ditonton anak-anak. Alasannya karena kontennya yang vulgar dan mengandung kekerasan yang bisa memengaruhi sisi psikologis anak. Penasaran? Kira-kira film animasi apa ya? Berikut 6 film animasi yang sebaiknya nggak ditonton anak-anak. Yuk, di 1. Anomalisa 2015. Sebetulnya kalau dilihat sekilas, nggak ada yang aneh dari film ini. Namun ketika udah mulai masuk inti cerita, bisa jadi kalian baru sadar kalau film ini diperuntukkan untuk dewasa. Film Anomalisa ini bercerita tentang seorang cowok yang memiliki kelainan. Dia melihat semua orang memiliki rupa dan suara yang sama, termasuk anak dan istrinya sendiri. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang cewek yang punya rupa dan suara berbeda. Film yang satu ini nggak cocok kalau ditonton anak-anak. Alasannya, Anomalisa nyajiin beberapa adegan vulgar berbau porno yang bisa kalian lihat. Tentunya nggak baik banget, kan kalau sampai anak kecil yang nonton film ini. 2. Frankenweenie 2012. Frankenweenie adalah film buatan Tim Burton, mantan pekerja Disney yang dikenal dengan karya-karya humor suramnya. Hal itu bisa kalian lihat di film Frankenweenie ini. Film animasi ini dikenal sebagai film yang nyuguhin beberapa adegan kekejaman. Pastinya berbahaya kalau ditonton sama anak-anak. Frankenweenie adalah seorang anak kecil yang ditinggal mati anjing peliharaannya. Dia sedih bukan main, tapi kemudian dia menggunakan berbagai cara biar anjingnya kembali hidup. Setelah beberapa kali operasi bedah pribadi yang dilakukan sama si anak tadi, anjingnya pun kembali hidup. Sayangnya bukan cerita kasih sayang yang ditunjukkan, melainkan kekejaman pas si anak ngingatin listrik ke bangkai anjingnya. Tindakan yang dilakukan si anak ke bangkai anjingnya khawatir kalau sampai ditiru anak-anak. 3. Sausage Party 2016. Pernah nggak sih kalian berpikir apa yang dirasain sama bahan masakan yang selalu kita makan tiap hari? Mereka dibuat untuk dihancurkan, digilas, dikupas sampai dikunyah oleh kita. Citra itulah yang ditangkap atau sengaja ditebarkan film ini. Film ini menceritakan kehidupan sebuah sosis yang pengen dipilih manusia. Namun ketika tahu manusia memilihnya untuk dihancurin, si sosis itu pun menyesal dan berusaha buat kabur. Jalan ceritanya memang menarik, tapi kalau kalian tonton sendiri, bisa jadi kalian ikutan ngeri. Mungkin kalian jadi segan buat makan sesuatu, karena adegan mengupas, memotong, dan memakan ditampilkan dengan begitu kejam. Kalau yang dewasa aja bisa ngeri lihat film ini, bagaimana dengan anak-anak? 4. Graph of the Fireflies 1988. Pada 1988, animator Jepang bikin sebuah film animasi yang syarat makna. Apalagi di zaman itu, film Graph of the Fireflies ini udah nampilin grafis yang cukup ciamik dengan jalan cerita yang dalam. Film ini ceritain tentang kisah haru Jepang yang dibombardir sekutu pas zaman Perang Dunia. Kalian tahu kan bagaimana Jepang bersih pas dijatuhin bom atom? Nah, titik itu yang jadi inti cerita kakak dan adik yang bertahan hidup di tengah serangan Amerika. Di Jepang, film ini nggak dianjurkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena film itu mengandung luka lama Jepang yang sebaiknya nggak perlu lagi diingat.
Film ini juga dinilai bisa bikin beberapa orang menjadi sedih hingga depresi. Jadi kalau kalian mau nonton film ini sebaiknya pas adik atau anak kalian gak ada di rumah ya. 5 Cara Lain 2002. Film animasi biasanya ceria-ceria kan? Namun di film animasi ini punya kisah yang sendu. Film ini menceritakan betapa si Coraline yang galau karena nggak pernah dapet perhatian lebih dari orang tuanya. Dia ngerasa orang tuanya terlalu sibuk dengan dunia mereka. Apalagi ketika dia pindah ke sebuah apartemen yang jelek, hidup Coraline pun makin suram. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah kehidupan lain di apartemennya. Di sana, dia bertemu dengan sosok yang mirip orang tuanya. Si sosok misterius ini lebih perhatian, padahal sosok itu punya maksud jahat buat ngerebut bola mata Coraline dan digan kancing. Coraline adalah salah satu film animasi dengan genre horor. Jadi, siap-siap aja ada efek kejut yang bakal bikin kalian teriak-teriak nggak jelas. Nah, kalau orang dewasa aja bisa dibikin teriak-teriak ketakutan, apalagi anak kecil.